bahwa sepak bola bukan hanya milik orang-orang yang non disabilitas, tapi teman-teman disabilitas juga bisa bermain bola. Karena emang awalnya aku tuh orang normal, aku nggak mau dipandang aku punya kekurangan. Jadi kalian jangan pandang saya punya kekurangan, saya bisa apa yang kalian lakukan. Ini untuk teman-teman, untuk seluruh masyarakat lah ya, terus dukung sepak bola amputasi Indonesia untuk lebih berprestasi lagi tentunya. Piala Menpora Sepak Bola Amputasi Indonesia kembali digelar, diselenggarakan di Pancoran Soccer Field pada 25, 26, dan 27 November 2023, dengan mempertemukan 6 klub sepak bola amputasi dari berbagai daerah. Dan ini saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Event Piala Menpora 2023. Oke, boleh dijelaskan tentang Piala Menpora ini, Pak? Piala Menpora ini adalah event tahunan PSAI yang memang punya komitmen untuk terus mengembangkan sepak bola amputasi ke berbagai daerah ya. Ini kedua kalinya kami menyelenggarakan event yang dikemas dengan Piala Menpora. Ini sebagai wujud kerjasama juga sih, kolaborasi antara PSAI dengan Kemenpora. Alhamdulillah Kemenpora ini udah 2 tahun mendukung nih event ini, jadi ya udahlah kita kemas dengan Piala Menpora gitu. Nah tujuannya tadi pertama untuk mengembangkan sepak bola amputasi, kemudian mempopulerkan sepak bola amputasi. Yang ketiga, ini sebagai sarana sebetulnya, sarana untuk membuktikan pembinaan sepak bola amputasi di berbagai daerah gitu ya. Kan sudah banyak nih klub-klubnya, udah sekitar ada 8 klub di berbagai daerah dan provinsi gitu. Pertama, memang ini rencana udah lama banget ya terkait dengan kita sebetulnya butuh satu event yang memang rutin dilakukan. Cita-cita kita sih sebetulnya pengen bentuk liga sepak bola amputasi yang bergulir setiap tahun gitu. Kalau liga kan lebih panjang waktunya ya, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM-nya juga, pemainnya juga belum terlalu banyak gitu, belum merata di seluruh Indonesia. Jadi Akhirnya kita bentuk lagi Piala Menpora pertama kali. Itu sama di bulan November juga, diikuti oleh 6 klub dari daerah. Itu ada Persaid, ada Persas Jakarta, ada Persas Surabaya, ada Madura, Persam, ada Persama, ada dari Sebat Depok, Jawa Barat. Nah yang kedua ini ada 2 daerah yang tidak bisa ikut, yaitu Persaid sama Depok. Satunya lagi Riau tidak bisa berangkat karena terkendala transportasi, karena kan di negara kita kan banyak kepulauan ya. Jadi kalau membuat liga itu ya agak kesulitan, karena teman-teman di setiap daerah itu masih dalam kondisi mandiri, belum ada dapat dukungan dari daerahnya masing-masing gitu. Nah sama juga kayak di Jakarta. Nah kalau di pusat juga belum sampai sekarang, hanya dukungan pada saat kita mau ikut internasionalnya itu didukung oleh pemerintah. Jadi ya udah kita bikin event yang sekali selesai gitu, dalam 3 hari atau 5 hari itu selesai. Dan itu pun biar memudahkan teman-teman di daerah, klub-klub di daerah, karena kalau waktunya panjang kan butuh biaya besar juga. Nah ini yang 3 hari saja gitu masih banyak tantangan gitu teman-teman di daerah untuk mencari anggaran dan sebagainya. Dari PSI-nya kita dari Kemenpora ada support, dari Kemenpora support karena mereka anggarannya juga terbatas dan dibagi-bagi ke seluruh organisasi ataupun komunitas olahraga di seluruh Indonesia gitu ya, termasuk di PSAI ya akhirnya dipecah gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan biaya yang kami perlukan di event ini. Ya jadinya kami juga mencari kolaborasi dengan berbagai perusahaan, kemudian juga menggalang donasi dan sebagainya gitu Mbak. Nah untuk klub kemarin setiap 2 tahun ini gitu kita gratiskan untuk biaya mereka penginapan di sini, konsumsi mereka di sini. Biasanya kan kalau event harus berbayar gitu ya, tapi karena kami juga melihat kondisi klub juga belum settle secara anggaran, belum kuat secara keuangan mereka gitu. Akhirnya ya udah kami subsidinya di situ. Yang penting kalian datang dan ada transport ke sini gitu. Nah setelah itu mereka tinggal bermain aja di sini. Itu sih dukungan dari kami. Memang kami
di tahun ini mencoba mengupgrade baik dari sisi fasilitas, terus pelaksanaannya juga kami coba perbaiki, belajar dari tahun lalu. Pada tahun ini alhamdulillah kami mendapat lapangan yang cukup layak ya, sangat layak, malah justru sangat layak karena ini udah berstandar FIFA untuk fasilitasnya, terus untuk penginapannya juga lumayan lebih bagus lah dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian yang lebih membedakan di tahun ini kita coba pelaksanaan Piala Menpora ini diiringi dengan kegiatan coaching klinik sepak bola amputasi untuk anak-anak dan wanita. Tadi udah kita laksanakan, alhamdulillah ada peserta yang datang, anak-anak dan wanita juga. Ini jadi salah satu agenda prioritas kami juga, Mas, Mbak gitu. Kami pengen mengembangkan sepak bola amputasi itu nggak cuma dimainkan dengan oleh laki-laki dewasa gitu, tapi memberikan akses juga untuk mereka nih, anak-anak nih yang bakal regenerasi gitu. Alhamdulillah itu perkembangan kita semakin pesat, yang sampai akhirnya ada 2 pemain kita, mantan pemain timnas kita, kapten timnas kita, itu saat ini sedang dikontrak oleh klub Turki. Sekarang ada di Turki 2 orang, yaitu Adit sama Embahir, dikontrak oleh klub elit di Turki untuk mengikuti liga di sana. Mudah-mudahan sih akan berikutnya akan ada pemain-pemain dari PSI atau INAF yang akan dikontrak lagi oleh negara-negara lain, karena memang banyak sebenarnya pemain kita dilirik oleh negara kayak Malaysia, Jepang gitu kan. Ada permainan, pasti ada peraturan. Setiap olahraga pasti memiliki aturan main masing-masing. Sepak bola amputasi itu bukan hanya sekedar amputasi ya, karena perkembangan sedikit-sedikit lama-lama akhirnya kita bahwa sepak bola amputasi itu bisa diikuti oleh disabilitas yang less out race. Less out race itu salah satu anggota badan yang tidak disfungsi, apakah itu karena kecelakaan atau karena dari hasil operasi atau apa gitu. Akhirnya kondisi fisik tetap ada tapi tidak fungsi gitu, salah satu tangan atau kaki. Nah itu dia bisa ikut, tapi tetap yang namanya sepak bola amputasi tidak berubah namanya gitu kan. Tapi di dalam sepak bola amputasi itu amputi kaki, tangan kanan atau kaki kiri atau kaki kanan, dan termasuk less out race. Nah itu diikutsertakan. Nah, penggunaan tongkatnya itu salah satunya tongkat namanya, kalau yang orang bilang tongkat kruknya itu kan yang sampai ketek ya. Nah itu kita pakai tongkat elbow. Tongkat elbow ini sejenis yang kayak saya pakai, yang saya gunakan. Ini namanya elbow. Sampai kalau orang bilang tongkat siku karena sebatas sampai siku. Nah itu tongkat siku. Nah yang sekarang saat ini Piala Menpora itu pakai standar WAP pertandingannya. Baik itu pergantiannya, baik itu kan ada time out juga. Gitu kan, sepak bola amputasi itu kan dimainkan untuk 7 lawan 7. Ya kan, salah satunya kiper harus amputasi tangan. Cuman bedanya di konvensional dengan sepak bola amputasi itu kiper tidak boleh keluar area garis yang di depan gawang. Itu kan ada area garis ya, ada 2 kan, area garis yang besar dan kecil kan. Kalau tadi dilihat, kita pastikan area garis yang besar itu tidak boleh keluar dari situ. Dan bolanya pun kalau dalam bola gawang itu bola tidak boleh lewatin garis tengah, itu pelanggaran. Jadi bolanya itu harus mantul dulu ke tanah atau dioper ke salah satu pemain, baru bisa ditendang ke sampai gawang lawan gitu. Boleh ditunjukkan Pak? Tongkatnya? Ya, Ini tongkat, kalau kita saat ini standar tongkatnya masih belum ada. Teman-teman masih banyak pakai standar medis ya kan. Nah yang kita pakai ini standarnya standar sport ya kan. Standar sport ini dan cukup lumayan harganya. Ini pun buatannya Prancis gitu kan. Nah ini kita beli dari distributor yang ada di Asia, itu hanya di Malaysia. Perkembangan dan perbaikan terus terjadi di sepak bola amputasi Indonesia. Hal ini tak lepas dari sejarah panjang pengurus dan pemain yang berjuang mengembangkan cabang olahraga satu ini. Nah sepak bola amputasi itu kan dikenalnya waktu itu di Amerika ya, tahun 1950-an gitu kan. Nah itu kemari-kemari kita melihat ada perkembangan sepak bola amputasi
di dunia kan, tapi di Asia belum ada nih, Asia Tenggara khususnya. Dan dulu akhirnya kita buatlah nama perkumpulan sepak INAF, Indonesia Multi Football. Dan pertama kali juga kita berangkat ke Malaysia di tahun 2018 juga. Itu berdasarkan undangan dari pemerintah Malaysia waktu itu untuk mengikuti event di Malaysia pertama kali. Dan alhamdulillah kita dengan persiapan 3 bulan sih waktu itu. 3 bulan, sedangkan Malaysia itu sudah berdiri 5 tahun dan sudah mempunyai liga. PSAI itu awal pertama kali itu Indonesia Multi Football, ya kan, INAF. Nah, itu PSAI berdiri tahun 2018. Setelah disahkan dan dilegalkan itu di 2019 kita mengganti nama karena harus dengan peraturan pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia, menjadi Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia, namanya PSAI. Tadi tahun 2018 ya? Ya, 2018 di bulan Maret. Bulan Maret 2018 kita mulai berdiri, dan awal berdirinya itu pertama kali kita sepak bola amputasi itu dicetuskan oleh beberapa pengurus yang saat ini menjadi ketua umum kita. Ada yang beberapa pengurus juga, ya, ada wakil ketua umum kita juga, terus ada dari komite pengawasan juga, itu ada Pak Yudi Yahya, ada Pak Junadi Abdillah dan Pak Casroni. Itu mereka pertama kali awal mencetuskan sepak bola amputasi di Indonesia gitu kan. Karena sepak bola amputasi itu kan dikenalnya waktu itu di Amerika ya, tahun 1950-an gitu kan. Nah, itu kemari kita melihat ada perkembangan sepak bola amputasi di dunia kan, tapi di Asia belum ada nih, Asia Tenggara khususnya. Dan dulu akhirnya kita buatlah nama perkumpulan sepak INAF, Indonesia Multi Football. Dan pertama kali juga kita berangkat ke Malaysia di tahun 2018 juga. Itu berdasarkan undangan dari pemerintah Malaysia waktu itu untuk mengikuti event di Malaysia pertama kali. Dan alhamdulillah kita dengan persiapan 3 bulan sih waktu itu. 3 bulan, sedangkan Malaysia itu sudah berdiri 5 tahun dan sudah mempunyai liga. Kita juara 2 di sana, ikut di salah satu kompetisi di sana, terus membawa pulang kiper terbaik dan pemain terbaik, bisa mengalahkan timnasnya Malaysia. Itu tahun berapa? 2018. Waktu itu masih termasuk saya ikut bermain juga, ketua umum kita ikut main juga, pengurus-pengurus yang sekarang ini ikut bermain tuh, karena mencari pemain itu kan agak kesulitan ya. Kita dapat dari door to door lah, antara sesama organisasi mencari, akhirnya kita dapat. Terus berikutnya di 2019 kita setelah itu kita melegalkan menjadi PSAI, dilegalkan secara sah oleh pemerintah di Kumham gitu kan. Akhirnya di 2019 kita mengadakan suatu event trofeo, jadi diikuti oleh Malaysia karena ada beberapa negara kayak Jepang yang mau kita undang tidak bisa hadir, tapi akhirnya hanya Malaysia dan kita bikin trofeo. Dan waktu itu timnas Indonesia itu dipecah menjadi di Garuda Merah dan Garuda Putih, dan kembali kita memenangkan hal itu. Garuda Merah memenangkan juara 1, Malaysia juara 2, dan Garuda Putih juara 3. Akhirnya di tahun 2020 kita harusnya ikut kualifikasi Piala Dunia kan, tapi karena terbentur COVID, banyak suatu hal program-program yang kita jalankan itu terhenti karena COVID. Baik itu latihannya, tempatnya kan waktu itu tidak bisa kan ya terbuka secara umum, apalagi membuat suatu keramaian. Jadi banyak event-event yang mau kita lakukan di tahun 2020 itu terhenti sampai dengan di tahun 2022. Akhirnya di tahun 2022 itu sekitar bulan kita kualifikasi Piala Dunia untuk di 2022 itu. Akhirnya berangkat kita ke Bangladesh. Di Bangladesh itu Piala zona Asia itu dibagi 2, zona Barat dan zona Timur. Kita masuk di zona Barat itu termasuk sama Jepang, India, Nepal, Indonesia, satu lagi Bangladesh. Akhirnya dari situ kita lolos ke Piala Dunia sama Jepang,
mewakili Asia, zona timurnya itu Iran sama Irak. Kita berangkat ke Turki 2022, itu berangkat ke Turki. Kita TC selama hampir 3 bulan di Jakarta, seleksi pemain dari beberapa daerah yang kita seleksi. Tidak jauh beda sih seleksi sama dengan sepak bola konvensional ya, hampir sama lah. Hanya bedanya teman-teman bermain sepak bola itu menggunakan tongkat, ya kan. Kalau konvensional kan dengan kondisi yang sempurna ya. Setiap klub memiliki pemain, setiap pemain memiliki ceritanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fadlur Rahman. Saya biasa dipanggil Farhan. Saya asal dari Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Jakarta. Sebenarnya waktu kecelakaan 2019 ya, masih pas saya masih normal, ya saya main bola tuh hanya sekedar aja gitu, hanya suka gitu. Tapi setelah saya diamputasi semenjak kecelakaan itu di tahun 2021 akhir itu saya menemukan sepak bola amputasi di Jakarta ini. Saya berpikir kayak, oh ternyata punya keterbatasan itu nggak seburuk apa yang saya kira gitu. Ternyata ada wadah untuk supaya kita bisa menunjukkan kemampuan dan ibaratkan kita nggak kalah dengan keadaan. Jadi di tahun 2021 akhir saya ikut Persat ini. Jujur ya, waktu saya kecelakaan itu seminggu mau lebaran, itu tuh salahnya penanganan pertama sebenarnya, karena saya kecelakaan itu nggak parah sih, cuma kayak patah, terus kayak luka di lutut itu hanya gimana sih, kita jatuh ke sandung gitu kan, tapi salahnya nggak disuntik tetanus. Jadi selang 2 minggu kaki saya membiru, dibawa ke rumah sakit umum itu niatnya nggak ada untuk untuk mau diamputasi, niatnya malah mau dijahit, dibersihin dan di udah biar sembuh gitu kan. Tapi pas di ronsen kata dokternya ini udah nggak bisa ditanganin karena udah menjelur tetanus, jalan satu-satunya tuh diamputasi. Sempet down, nggak sempet drop karena 1,5 tahun saya nggak keluar rumah, saya nggak mau ketemu sama orang. 1,5 tahun saya nggak mau ketemu siapapun itu. Jadi saya lihat di sosial media lah Kak, di Instagram, di Facebook, ada yang namanya Adit, di orang Bandung, dia lebih awal ikut sepak bola amputasi itu. Saya berpikir, oh ini ternyata disabilitas dan punya kekurangan itu masih bisa beraktivitas dan masih bisa nunjukin, dalam arti dia nggak mau kalah dengan keadaannya. Dia jago main bolanya sampai dia dikontrak sama orang Turki di timnya untuk membantu timnya di sana. Dan selanjutnya saya ingin sukses karena saya ingin bantu adik-adik saya dan ayah saya. Dan waktu itu bagaimana dukungan keluarga kakak terhadap kakak? Alhamdulillah, kalau dukungan dari ayah dan adik-adik saya, mereka support. Tapi itu di luar keluarga lain ya, karena ya pokoknya yang lebih paling support itu kawan, ayah dan adik-adik saya. Mereka, kalau nggak ada mereka entah saya akan seperti apa. Mungkin kakak ada quotes atau nasihat yang selalu kakak ingat sampai sekarang gitu? Apa yang orang pikir tidak mungkin, ya bagi kak saya pasti mungkin gitu. Jadi ibaratkan hal gimana ya, itu mustahil, tapi bagi saya nggak ada yang mustahil gitu. Akhirnya saya hubungin lah tuh yang namanya Adit itu, bahwa gimana cara dan daftarnya masuk organisasi sepak bola amputasi. Dikasihlah nomor Mas Vincent. Mas Vincent itu ketuanya ya Kak, ketua PSAI DKI Jakarta. Nah setelah dikasih nomornya, lusanya saya langsung menuju ke lapangan yang sudah dikasih atau di Sherlock lokasinya, tempat latihan. Setelah itu saya di situ perkenalan diri dong, saya ngobrol-ngobrol, terus saya ngeliat gimana cara-cara megang tongkatnya, gimana cara nendangnya, terus gimana cara posisi badan kita di saat nendang, terus naruh tongkatnya itu di mana posisinya gitu. Jadi tidak awalnya sih saya pikir gampang ya Kak, karena cuma gitu doang, tapi
pas saya coba itu saya belum untuk nendang bola, kayak saya masih disuruh kayak megang tongkat aja, keseimbangan gitu. Keseimbangan, saya megang tongkat, dan setelah 2 minggu atau hampir sebulan saya baru alhamdulillah bisa nendang, Kak. Karena tidak semudah apa yang saya pikir ya sepak bola amputasi itu, Kak. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai saat ini dari saya ikut tuh di tahun 2021, Kak. Di tahun 2021 saya ikut sampai saat ini. Kemarin saya seleksi timnas ke Malaysia. Wah. Dan nanti di tahun 2024 nih, kalau nggak salah di bulan 6 atau 5 itu kita ada Piala Asia, Kak, sepak bola amputasi gitu. Jadi sepak bola amputasi Indonesia, kita mewakili Indonesia untuk merebut Piala Asia di luar negeri. Kalau kemarin kan di Malaysia. Dan di tahun 2022 kemarin itu Piala Dunia, Kak, kita ke Turki. Kalau keseluruhan itu tim pemain itu ada 15, official ada 1, 2, 3, 4, 5, Kak. Official ada 5. Jadi 20-an. Kalau tongkat itu kita nggak sembarang tongkat, Kak. Kita pakai tongkat yang model sport. Gitu. Tongkat sport itu dia memang khusus buat sport ya, buat main bola, sepak bola amputasi. Itu di Indonesia belum ada, baru ada di Prancis gitu. Berarti impor ya? Apa gimana? Iya, impor. Nah itu kita punya, tapi nggak semua pemain punya. Gitu. Tapi rata-rata masih pakai yang medis. Kalau yang medis kan ya namanya itu kan buat sakit, kayak sekali dipakai paling patah atau apa gimana. Apalagi kalau ada event atau lagi pertandingan ya, itu pasti patah, Kak. Berbagai pengembangan sepak bola amputasi Indonesia terus dilakukan. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Paling kita hanya membuat program-program dan membenahi. Seperti kemarin kita sudah memiliki wasit standar dari Badan Dunia, dari WAF ya kan. Kita kan Badan Dunia WAF ya, World Amputee Football Federasi. Nah itu kita sudah punya wasit standar nasional itu ada 4 orang. Tapi kalau tingkat provinsi ada 8. Dan ini pertama kali Asia yang memiliki punya wasit dalam sepak bola amputasi. Dan kebetulan pada saat pelatihan itu kita hadiri narasumber secara Zoom itu oleh wasit dari Komite Wasit Badan Dunia kita gitu kan. Akhirnya kita disetujui dan pertama kali bahwa kita fokus terhadap karena kan sepak bola itu kan harus ada pengadil ya di lapangan. Kalau tidak ada pengadil lapangan dan mereka tidak mengerti kan sulit juga. Akhirnya kita membuat pelatihan itu, dengan itu nanti sertifikasi juga ya kan secara tingkat nasional nanti, karena pada saat Piala Dunia itu setiap negara harus mengirimkan satu wasit yang nanti tingkatannya juga sudah ikut tingkat nasional, nanti standar dari, kalau di PSSI kan ada FIFA ya, nah itu kita di WAF-nya. Kalau menurut saya upaya atau kerja keras banget gitu. Nah, alhamdulillah sih sebetulnya kalau secara umum gitu ya, secara umum sepak bola amputasi ini udah mulai banyak dikenal masyarakat, meskipun ya mungkin baru seberapa persen, tapi ya itu sungguh capaian yang luar biasa buat kami gitu. Kita mencoba mengenalkan gitu ya, mengenalkan event Piala Menpora ini gitu, memberikan agar apa ya, nggak cuma kita yang menikmati gitu, tapi masyarakat secara luas. Artinya ada value yang masyarakat terima gitu ketika mereka menyaksikan sepak bola amputasi, entah itu mereka lebih termotivasi, karena kan kita tahu sendiri ya di sepak bola amputasi ini perjuangannya maksudnya melihat banget gitu gimana seorang bermain dengan satu kaki menggunakan kruk gitu. Waktu terus berjalan, pemain baru sangat dibutuhkan untuk regenerasi. Kegiatan coaching, kelas dilakukan untuk menjaring bakat-bakat baru. Nama Angga, berasal dari Sukabumi. Aktif main bola sejak kapan, Kak? Sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD. Sekarang Kelas 6. kelas 6. Udah 2 tahun lah ya. Tadi ikut coaching kelas ngapain aja?
latihan main bola aja gitu. Latihan main bolanya kayak gimana tuh? Lari kah atau apa gitu? Juggling gitu. Belajar itu aja ngendaliin tongkat, cara ngendaliinnya, jalannya. Kendali tongkat gitu. Ya, cara menggunakan tongkat, terus cara menendang, itu aja. Kira-kira di sini ada nggak pemain yang kamu suka? Ada Siapa? obrek, Oh, Om Obrek. Itu dari jadi Pak itu Priyatna ya. Supriyatna. Iya, cuman dikenalnya Om Obrek kalau di sana gitu. dari tim apa? Dari timnas, Oh, timnas. Kalau Iya. di sini apa? Namanya maksudnya kapten. dari apa? Dari mana asalnya? Dari Sukabumi juga. Dari Sukabumi. Iya, dari Sukabumi juga. Kemudian setelah kamu kan nonton Piala Menpora ini ya, apa harapan kamu setelah nonton ini? Pengennya apa? Harapan abang gitu. Pengen jadi pemain sepak bola luar biasa juga gitu. Di nasional dan internasional gitu ya. Untuk bergerak maju, diperlukan motivasi dan harapan yang ingin dikejar. Banyak yang sudah tahu tentang sepak bola amputasi gitu dibandingkan awal-awal kita perjuangan kita waktu itu kita agak susah gitu. Pertama sih itu modal yang sangat besar emang memberikan value ke masyarakat umum ya, nggak cuma ke kita gitu ya, yang sebagai pengurus ataupun para atlet. Untuk para pemain tentunya menjadi masukan juga buat mereka. Mungkin setelah mengikuti event Piala Menpora ini kan pasti ada catatan apa yang mereka harus pertahankan nih, terus apa yang harus mereka perbaiki gitu ya, baik itu dari sisi atletnya ataupun nanti dari sisi mungkin tim kepelatihannya. Kalau pesan saya sih untuk masyarakat kita bahwa sepak bola bukan hanya milik orang-orang yang non disabilitas, tapi teman-teman disabilitas juga bisa bermain bola, bisa juggling gitu kan, dan bisa tidak dianggap sebelah mata karena mereka juga berlari, karena teman-teman yang non disabilitas kalau menggunakan tongkat juga agak sulit, berbeda dengan yang kita. Pesan saya simpel sih Kak, semoga lebih jaya, semoga lebih luas, dan semoga semua orang tahu, dan orang-orang di luar sana, teman-teman saya yang disabilitas sana tahu kalau mereka masih bisa punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka bisa di sepak bola amputasi ini. Paling tidak pesan kita kepada para pemain tetap semangat, karena sepak bola amputasi ini bukan hanya sekedar kita bermain sepak bola, tapi sebagai salah satu motivasi bagi teman-teman yang tadinya mungkin ingin bermain bola karena awalnya mungkin bermain bola atau hobi, terus tiba-tiba kehilangan kakinya, baik itu kecelakaan, terus akhirnya dia tidak bisa lagi bermain bola, patah arang lah ya, atau tidak semangat lagi. Setelah melihat adanya PSAI itu, mereka harus tetap semangat, dan kemudian kemungkinan PSAI itu salah satu wadah cabang olahraga sepak bola yang bagi yang ingin minat, dan paling tidak pemerintah juga harus memberikan sarana dan prasarana, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.